Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel 1. Kita dapat melihat bahwa batuan pada sampel ke-1 ini memiliki warna putih keabuan. Lalu teksturnya sendiri saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur granovelsik karena kita dapat melihat batas-batas yang jelas antara mineral satu sama lain. Lalu dari komposisi sendiri saya dapat mengatakan batuan ini terdapat kuarsa yang berwarna bening 25%, plagioklas yang berwarna putih susu berjumlah 10%, hornblende berjumlah 40% yang berwarna kehitaman, dan garnet berwarna 25% yang berwarna kemerahan seperti ini. Lalu dari komposisi tersebut kita dapat mengatakan bahwa batuan ini merupakan granulit dan itu juga sesuai dengan teksturnya yakni granovelsik atau sistos. Mari kita beralih ke sampel kedua. Kita akan melihat bahwa batuan ini didominasi oleh warna hitam kecoklatan. Lalu teksturnya sendiri saya dapat mengatakan bahwa batuan ini memiliki tekstur granovelsik karena kita dapat melihat sekat-sekat antara mineral yang terdiri dari butiran-butiran. Lalu komposisi mineral sendiri saya dapat mengatakan batuan ini didominasi oleh mineral amfibol yang kita dapat melihat berwarna hitam kecoklatan. Lalu lebih sedikit plagioklas yang berjumlah putih yang diantaranya, dan sedikit garnet jika kita melihat lebih jelas yang berwarna merah seperti ini berjumlah 5%. Lalu saya dapat mendapatkan nama batuan ini berdasarkan tabel pada praktikum sebelumnya, sehingga saya dapat mengatakan bahwa batuan ini merupakan garnet amfibolit. Apabila kita melihat pada sampel 3, kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna putih kusam. Lalu tekstur sendiri saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur granovelsik dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan batuan-batuan sebelumnya. Lalu untuk komposisi mineral sendiri saya dapat mengatakan batuan ini didominasi oleh mineral kuarsa seperti kita lihat yang berwarna bening seperti ini. Lalu di antaranya terdapat mineral muskovit yang terlihat lebih kecoklatan dibandingkan mineral kuarsa. Lalu berdasarkan komposisi dari mineral pada batuan ini, saya dapat menyimpulkan batuan ini sesuai dengan karakteristik dari batuan kuarsit sesuai komposisi mineralnya. Oke, mari kita beralih ke batuan sampel selanjutnya. Kita dapat melihat bahwa batuan ini didominasi oleh warna hijau. Lalu kita dapat melihat sendiri tekstur pada batuan ini merupakan granovelsik karena kita dapat melihat sekat-sekat antara mineral. Lalu kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna hijau yang merupakan pencerminan dari mineral serpentin, dan terdapat beberapa warna hitam yang mengindikasikan amfibol dan warna putih yang mengindikasikan plagioklas. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa komposisi mineral pada batuan ini terdiri dari serpentin berjumlah 55%, amfibol berjumlah 30%, dan plagioklas dengan porsi paling sedikit berjumlah 15%. Dari komposisi mineral tersebut, saya dapat menemukan bahwa batuan ini memiliki nama serpentinit sesuai dengan komposisi mineral tersebut. Oke, mari kita beralih ke sampel 5. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna hijau, merah, dan putih dengan tekstur granovelsik karena terdiri dari butiran-butiran halus. Lalu kita dapat melihat komposisi mineral ini yang terdapat didominasi oleh paduan warna merah yang mengindikasikan garnet, saya dapat katakan berjumlah 40%, dan hijau yang merupakan ompasit dengan porsi yang sama yakni 40%. Dan kita dapat melihat mineral-mineral pengiringan seperti yang berwarna putih pucat seperti ini merupakan plagioklas, saya dapat katakan 15%. Dan jika kita melihat lebih jelas, kita dapat melihat butiran-butiran bening yang mengindikasikan adanya kuarsa, saya dapat katakan itu 5%. Dan seperti batuan-batuan sebelumnya, sesuai dari mineral yang terdapat pada batuan itu, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini memiliki nama eklogite. Kita dapat jelas bahwa batuan ini didominasi oleh warna hitam keabuan, dan kita dapat melihat karakteristik yang jelas pada batuan ini yakni memiliki mineral yang
memiliki fine grain. Lalu teksturnya sendiri saya dapat katakan merupakan granulofelsic karena terdiri dari butiran-butiran halus tersebut. Untuk komposisi mineral sendiri saya dapat katakan mineral ini didominasi oleh biotit yang berwarna hitam keabuan berjumlah 60%. Lalu jika kita melihat lebih jelas kita dapat melihat kuarsa yang berupa butiran-butiran halus seperti ini berjumlah saya dapat katakan 20%. Lalu kita dapat melihat plagioklas berjumlah saya dapat katakan 10%, dan terdapat cordierite berjumlah 10% yang nampak seperti urat-urat halus seperti ini. Lalu dari komposisi tersebut, saya tidak dapat menjelaskan karena tidak ada kesesuaian pada tabel ini. Namun, salah satu ciri-cirinya yakni terlalu fine grain menyebabkan saya memasukkan batuan itu dengan nama Hornfels. Hari ini kita beralih ke sampel 7. Kita dapat melihat bahwa warna pada batuan ini terlihat jelas menyerupai putih kekreman. Lalu tekstur sendiri merupakan granulofelsic. Jika kita melihat bahwa mineral pada batuan ini didominasi oleh mineral karbonat yakni dolomit, berjumlah saya dapat katakan 75%. Lalu terdapat porsi kuarsa yang bening seperti ini berjumlah 20% dan porsi kecil dari plagioklas yang berwarna putih susu saya dapat katakan 5%. Dari komposisi mineral tersebut, menggunakan tabel saya dapat menentukan bahwa batuan ini merupakan marble karena didominasi oleh batuan karbonat. Hari ini kita beralih ke sampel ke-8, kita dapat melihat bahwa batuan ini dominasi oleh warna coklat tua. Lalu kita dapat melihat bahwa tekstur pada batuan ini masif karena tidak nampak terlihat jelas, sehingga kita lumayan kesulitan untuk mengidentifikasi mineral-mineralnya. Lalu, untuk komposisi mineral sendiri, saya dapat mengatakan batuan ini didominasi oleh kalsit dan dolomite yang berwarna 55% yang berwarna coklat seperti ini. Lalu, porsi kecil vesuvianite yang berwarna hijau seperti ini berjumlah 10%. Lalu terdapat juga grossular yang berwarna coklat tua seperti ini berjumlah 10%. Dan amfibol yang berjumlah 10% merupakan mineral mafik, dan plagioklas yang berjumlah 15% yang warna putih susu seperti ini. Karena banyaknya komposisi mineral yang beragam, maka sesuai tabel ini saya dapat mengidentifikasikan batuan itu sebagai skarn. Mari kita beralih ke sampel terakhir. Kita dapat melihat bahwa batuan pada sampel terakhir didominasi oleh warna abu-abu dan memiliki tekstur kataklastik karena kita dapat melihat jelas batas antara grain yang merupakan atau memiliki warna lebih terang daripada massa dasarnya, memiliki batas yang jelas dan memiliki sekat antara grain dengan massa dasarnya. Lalu, jika kita melihat komposisi mineralnya, saya dapat mengatakan batuan ini dominasi oleh kalsit atau dolomite yang berwarna abu-abu tua dan wollastonite yang berwarna lebih muda daripada kalsit atau dolomite. Kalsit dolomite sendiri memiliki porsi 60%, sementara wollastonite memiliki porsi 25%. Lalu terdapat juga mineral epidot yang berupa butiran-butiran sehingga membumbui dan memberikan warna atau kesan hijau pada batuan ini, berjumlah kurang lebih 15%. Dan dari komposisi mineral tersebut, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini memiliki atau merupakan kalk silikat rock.